Kamu bisa lihat tadi GoPro waktu kamu naik ini kayak bapak-bapak. Iya, jadi kita tadi udah ngelewatin Tenjo, ini sekarang menuju Jasinga. Berangkat agak siang karena ada trouble dengan motor Himalayan yang akan dipakai tes. Ya, ini motor ketiga yang akhirnya kita pakai karena ada trouble dengan dua motor sebelumnya. Dan akhirnya berangkatnya siang deh, nggak apa-apa. Demi netizen. Blind corner di depan Tubung. Dia bawa Himalayan. Bisa. Nah, jadi yang nanya gampang overheat enggak? Nih motor dari tadi indikator temperaturnya cuma sepertiga terus. Emang kalau berhenti, kayak tadi sempat berhenti sebentar di Tenjo karena macet, itu dia naik sedikit tapi nggak nyampe setengah. Habis itu begitu jalan, karena dapat angin dan speed ya, temperaturnya turun lagi sepertiga. Jadi memang sejauh ini belum ada problem dengan overheat. Kalau kipas ternyala ya, cuman saya biasa pakai sport. Ya biasa sih, biasanya ya ada suara kipas, tapi lebih mengganggu lagi overheat. Jadi toleransi saya ke suara kipas tuh nggak terlalu rendah gitu, nggak ada masalah. Kalau ada teman-teman yang alergi banget, jadi begitu dengar suara kipas tuh langsung meriang, badannya gatel-gatel gitu, terus aduh pusing kepalanya. Nah, mungkin ini bukan motor yang paling tepat. Ya Tuhan, suara kipas bunyi, aduh gimana nih, mati gua. Nah, itu jangan beli motor ini kali. Di rumah aja, pakai AC, duduk tidur. Kalau AC kan nggak ada suaranya, adem. Jadi oke, ini heat management ini masih sepertiga tuh. Ya sepertiga lebih dikit sih. Berapa kotak sih? 3 kotak ya, 4 kotak. Fried chicken. Untuk quick shifter ini akan terasa lebih smooth kalau di kitiran tinggi nih. Cakep banget, dia motongnya cakep. Cuma kalau di RPM rendah itu terasa nyentak, abruptnya terasa. Banyak proyek, hati-hati. Banyak pasir, lubang. Ini jalannya enak banget. Jadi kalau yang biasa main ke puncak dan harus ngelewatin macet-macet pas pulangnya ya, jalur Jasinga ini sedap, cuma sempit. Tuh ada solarnya lagi. Woi,
razia masker ya. Orang pada nggak pakai helm nggak apa-apa. Itu tadi ada yang di tepi di meja tuh diapain? Masker, kayak razia masker. Iya, nggak apa-apa. Paling tegur pakai helm ya Pak. Gas longsoran. Ambiar. Wih. Royal Enfield kelihatan pendek banget dari belakang, makanya orang kira motor kecil. Bersyukur banget nih nggak hujan. Nah, sempat skeptis nih, waduh, 2 hari hujan terus kan. Kalau ban kayaknya menangan ini deh, menangan Royal Enfield. Dia pakai Pirelli di MT60 kan. Masih gigi 3 loh ya. Kamu gigi berapa? 2? Gigi 3 coy, masih ngisi. Torsinya yang badak. Udah jadi ya. Waktu kita lihat sini kan masih pembangunan kan? Ingat nggak yang ayah? Iya, belum diaspal ya. Tapi masih belum tutupan. Oh, yang ini ya. Oh, berdiri ya Bung. Nih berdiri nih. Desain buat nih berdiri nih. Lebih asoy. Orang di sana nggak bisa berdiri kalau itu jalan. Oh. Jadi boleh. Jadi kita sekarang saat ini ada di ke arah apa? Cileksa. Cileksa di lokasi bekas longsoran. Jadi ini dulunya bukit. Tuh batas tanahnya di sana. Terus dia longsor. Longsor nibanin
apa namanya, masyarakat atau desa yang di bawahnya nggak tahu ada korbannya nggak. Itu kayaknya bekas, kalau dari atapnya bekas surau ya atau rumah ya. Tuh di situ. Nah, sehingga masyarakat kemudian buat jalur di sini. Itu kayaknya dulu jalan utamanya situ deh. Di sisi sebelah sana tuh juga longsor. Jadi kita masih menuju Cileksa di satu titik nih. Kamu ngambilnya harus dari sisi sana. Ya, gas aja. Ya. Lucu jalurnya. Iya, akhirnya sampai juga kita di BSD. Jadi perjalanan yang rencananya dimulai jam 5 ternyata baru bisa dimulai jam 8 pagi karena kita ada trouble dengan unit Himalayan-nya. Harus ganti unit, ganti pinjaman dan ngambil dulu karena nggak lengkap rasanya review KTM 390 Adventure kalau tidak dibandingkan dengan
motor sekelas harga dan yang genre-nya sama, yaitu yang terdekat adalah Royal Enfield Himalayan. Ada sih yang lain yang kelas adventure juga, tapi cc-nya 500 dan harganya 50 juta lebih mahal, yaitu dari Honda CB500X. Kayaknya paling nggak 50 juta lebih mahal deh, kurang lebih segitu. Jadi nggak saya bandingin karena mungkin jatuhnya lebih enak gitu, nggak tahu. Nah, kesimpulannya apa nih? Tadi saya sempat obrolin juga ya. Seperti yang dikatakan oleh Bung Regis, kalau mau santai, bro dan sis tergolong rider adventure yang menikmatin perjalanan, mungkin Royal Enfield masih masuk. Karena untuk dibawa agresif nggak terlalu bisa ya. Di atas 100 mungkin ya masih bisa, cuma udah agak maksa. Nah, kalau dikebut ya dengan asumsi nyampe gitu loh, segitu. Cuman bukan stylenya menurut saya. Sementara KTM 390 Adventure ini lebih agresif ya, torsinya lebih rata ya, dari gigi 1, 2, 3 tuh rata, dan rasio gearnya juga cakep, memadai. Kalau Royal Enfield itu satunya pendek tapi duanya juga nanggung, jadi kalau pas tanjakan di gigi 1 udah agak ngeden, tapi saat dipindah ke gigi 2 itu juga belum keluar tenaganya atau hilang malah. Jadi ya memang lebih harus sering ganti gigi kalau pakai Royal Enfield di tanjakan-tanjakan ekstrim ya. Perbedaan lain yang menurut saya paling berasa selain tenaga ya, yaitu adalah braking, pengereman. Ini teknologinya udah oke banget ya, pengereman, otak pengereman menggunakan Bosch, ada cornering ABS-nya juga, bisa dimatikan, dihidupkan ya. Sementara Royal Enfield pengereman nih yaitu tadi, tangan bro dan sis kalau pakai yang standar harus sekuat aderai ya. Sementara dengan KTM 390 Adventure ini untuk ngerem nggak perlu sekuat aderai, cukup sekuat adik-adik gemes, satu jari udah pakem banget remnya. Lalu suspensinya tuh enak Himalayan sebenarnya ya. Tapi kalau udah masuk ke, nah ini persamaannya nih, saat masuk ke Makadam untuk berat saya 92, 94 itu terasa reboundnya udah nggak enak banget. Di settingan standarnya 390 Adventure itu juga sama, jadi udah mulai pegel. Untungnya kalau di 390 Adventure itu bisa di setel. Ini saya setel yang paling soft, yang paling tidak harsh reboundnya. Jadi di tangan nggak terlalu pegel, nggak terlalu sakit. Tapi memang agak cenderung sedikit ngayun, agak sedikit lambat gitu ininya. Jadi kalau teman-teman mau riding agresif, mungkin settingannya nggak pas. Tapi kalau di jalan yang memang lebih rata, bisa dibuat lebih cepat, lebih stiff. Enaknya adalah ini bisa diputar dengan tangan. Cuma saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu berat ya, perbedaannya cukup terasa, tapi not as much as I would like to have. Setting dulu ya, reboundnya. Ini udah mentok ke kanan. Terus kita sekarang putar 1, 2, 3, 4 ya, 4 full 4. Nah, kita ambil yang paling soft dulu ya, kita lihat efeknya gimana. Compressionnya juga kita buat soft gitu. Oke gitu. Mungkin buat teman-teman yang lebih ringan ya,
yang beratnya tuh umumnya manusia normal itu misalnya 60 sampai 70 gitu kan. Tentu tingginya juga di atas 160. Itu udah cukup memadain. Di sini, di saya sih terasa, bedanya terasa, tapi nggak sebanyak yang saya inginkan. Mungkin juga keinginan saya banyak ya. Ini tuh. Jadi suspensi skornya oke banget ini. WP Apex 43 mm, oke banget. Tadi udah bahas mengenai braking, sudah bahas brakingnya beda banget ya. Sudah bahas juga suspensi. Untuk tenaga jelas, kompresinya lebih besar, mesinnya lebih modern, horsepower dan torsi yang dihasilkan tuh juga lebih optimal. Nah, mengenai heat management gimana Mas? Tadi kita jalan kurang lebih 4,5-5 jaman ya. Nah, dalam perjalanan itu ini nggak pernah nih ngelebihin dari setengah indikatornya. Kalau dengan asumsi overheat, mesin engine off pada saat bar temperatur full seluruh bar ya. Dengan asumsi itu saya nggak tahu. Nah, dengan sepanjang jalan tadi itu nggak pernah sampai setengah. Ini sekarang setengah nih karena kita ngelewatin jalan rame ya. Jadi kalau untuk keperluan adventure luar kota masih dapat speed ya, kebablasan jalan tanah belusukan sedikit oke lah gitu. Itu saya nggak ngalamin overheat ya, masih oke. Walaupun speednya kurang banget. Kalau untuk jalan kemacetan ya ini bukan motornya lah Mas. Kompresi 12,6 tuh tinggi. Dan memang dirancang dengan mesin kecil itu, sekecil itu 390, output powernya itu juga besar. Jadi resikonya adalah sayang banget kalau dipakai buat sering lewat kemacetan. Kipas sering bunyi Mas? Sering. Masalah Mas? Menurut saya sih enggak. Saya waktu pakai RC8, KTM RC8 tuh juga kipasnya sering bunyi ya. Meskipun mungkin nggak sesering di sini dan bunyinya kenceng, jadi buat saya santai aja. Ya namanya naik motor. Kalau teman-teman alergi dengar bunyi kipas, oh mati aku tidak bisa menahankannya lagi. Nah itu memang mungkin jangan beli KTM, belinya AC supaya nggak dengar bunyi kipas. Jadi in short menurut saya untuk heat masih terjaga, masih manageable ya, nggak ada masalah, masih oke banget lah. Apalagi ini kan kipasnya udah 2 ya, jadi bener-bener membantu mendorong udara itu masuk ke radiator sehingga membantu melepaskan panas. Mengenai fuel consumption fuel consumption dari trip yang saya lakukan, datanya adalah habis 3,4 liter per 100 km. Artinya untuk 100 km motor ini menghabiskan bensin sejumlah 3,4 liter. Ini bensinnya campuran antara 95 dan 92 ya, oktannya. Saya nggak ada ambil 90, minimal 92. 3,4 liter per 100 km itu sama dengan 30-an ya, 3,5, iya kan? Ya 30-an, 30 kali 3 90, setengah kali 30 15, iya nggak nyampe 30 liter kilometer per liter. Ini artinya dengan kapasitas tangki 14 ya, 14 atau 15 liter, 15 liter kali 30, motor ini bisa 450-an kilometer
full to empty ya. Nah kalau ngelihat dia ini ngitung dengan tangki yang 2/3 masih 250 ya, nggak nyampe 2/3 sih, hampir setengah ini. Tapi bar ini kalau fuel agak susah dipastiin nih, sukanya beda-beda, nggak kompak sama realitas hidup di dalam tangki, jadi beda-beda. Jadi gimana guys, 1 liter buat 30 kilo untuk mesin 390 cc atau 372 sekian cc. Kalau menurut saya masih oke sih 130, karena dapatnya juga tenaganya gede. Kalau yang Himalayan saya nggak tahu, tapi dugaan saya lebih irit lagi karena kompresinya rendah. Itu mesin adem ya, nggak panas, makanya juga pendinginnya pendingin udara, nggak pakai radiator. Nah yang lain adalah pertanyaannya apa aja sih kemarin? Tangki fuel consumption tinggi. Nah ini dia, motor ini emang headsetnya cukup tinggi ya, hampir 90 cm ya. Ini ntar coba lihat ada koreksinya. Nah ini memang gaya-gayanya ala trail dirt bike yang tinggi, meskipun nggak kelihatan tinggi kalau di foto, tapi buat saya yang tinggi 174 lumayan lah. Nggak pendek, maksudnya nggak ketinggian, tapi kaki itu ya ujungnya nyampe lah, dua-duanya kanan kiri. Ini pengaruh memang biasanya kalau kita nggak biasa kepercayaan diri, seberapa pede kita pada saat harus lewat jalur kusut ya, licin, hujan, becek, lumpur gitu kan, atau ngelewatin jembatan kayu yang rapuh dan kanan kirinya dalam. Kita udah mental udah down duluan, udah kaki nggak nyangkut, udah ntar kalau gua lewat terus miring mau turun kaki nggak kena, jatuh ketiban motor, udah. Nah kalau Himalayan memang dia rendah ya, saya naik tuh kakinya napak banget, jadi ya sangat friendly lah, beda dengan ini. Tapi bisa kadang-kadang ini soal kebiasaan aja, biasa atau enggak untuk naik motor nih. Kaki saya segini nih, jadi bagian tapak depannya yang nyentuh, kanan kiri lagi disetut. Salut bro, solidaritas, power ya. Kalau dibandingin tadi, perbandingan gear rasionya 1, 2, 3 tuh rata banget. Jadi kita bisa expect tenaga tersebar cukup rata, nggak ada yang terasa terlalu pendek. Main di gigi 3 itu juga torsinya tetap ngisi gitu, meskipun di tanjakan curam ya, dia tetap dorong terus. Jadi ini beda banget, dan terasa saat naik kedua motor itu, meskipun Himalayan katanya injection ya, ini lebih refine ya. Ini injectionnya by Bosch, jadi fuelingnya jauh lebih bagus daripada Himalayan. Terus tadi di lumpur saat mulai masuk off-road kan saya matiin ya traction control, pas lumpur malah lari rodanya, tenaganya, torsinya liar banget. Jadi hampir keseret ke tepi tebing karena ban belakangnya liar banget. Akhirnya saya nyalain lagi traction controlnya, traction control di onin lagi, nurut, nggak lari-lari. Jadi ada untungnya juga, dia itu on dan off ya. Kalau kita butuh dinyalain ya di onin. ABS-nya juga enak, jadi pada saat turunan, jadi jalan batu di atasnya tanah itu kan licin ya. Saya iseng aja, biasanya kan matiin mesin karena terlalu curam, jadi ngandelin main kopling, masuk gigi main kopling, mati mesin sama rem depan. Tapi tadi saya coba pakai rem aja, rem depan rem belakang, mesin nyala, ABS-nya bekerja coy.
bekerja. Emang curam banget sih enggak, curam lah lumayan. Karena Bung aja harus matiin mesin. Saya pakai itu dan terasa dert gitu. Jadi ngatur bannya. Jadi nggak lari juga. Bannya nggak lari ke kanan kiri. Jadi ada manfaatnya juga. ABS hidup atau mati atau kita pakai pada saat jalan. Faedah lah istilahnya. Mengenai panas di kaki memang terasa. Tapi dari pengalaman saya pakai motor berkapasitas besar, berkompresi tinggi, ini jamak ya. Kalau dibandingin sama sama itu mungkin masih gigi 3. Kalau dibandingin sama motor-motor Matic mungkin ya jelas lebih panas, atau motor-motor lain. Jadi terasa, iya. Kalau mengganggu nggak terlalu, nggak juga. Jago banget. Bisa digaplokin. Sini ah. Gimana Mas Leo perbandingannya naik ZX25R dan bawa KTM RC390 KTM 390 Adventure? Yang pertama tentu penggunanya beda, genrenya beda. Kalau dari segi tenaga, torsinya memang jelas lebih nampol ini. Dari start lampu merah itu udah gila ya, nampol. Walaupun saya curiga ya, ini karena masih in-rain, apa mungkin ada mode in-rainnya, jadi tenaga atau RPM-nya tuh limiternya lebih rendah. Karena kalau nih ya, lihat ya, misalnya kita gas, saya masuk gigi 2 ya, kita gas, nah berkedip dia kalau udah 7000 tuh, ready to explode. Padahal sweet spotnya di situ tuh. Oh, enak. Saya berharap sih hanya karena masih in-rain aja. Terus ada limiter dibatasin. Wah, ini mau dibangun lagi nih klaster nih. Bakal tambah rame. Apa ruko? Kayaknya ruko ya. Panjang gini. Tempat duduk. Nah, tempat duduknya emang lebar dan empuk, keset gitu. Cuma kalau setelah riding 3 jam agak berasa. Kalau untuk tempat duduk Royal Enfield Himalayan menang, itu udah kayak sofa aja, enak banget. Kayak gel gitu, empuk-empuk, empuk-empuk, gitu. Udah enak banget lah. Nah, lalu untuk posisi riding berdiri ini, stangnya tentu kita butuh racer stang supaya nggak terlalu harus stretching down. Kambing. Mungkin yang 1 inci ya. Bung pernah bilang tuh, ada orang pasang yang 1 inci, yang 2,5 cm sekalian. Nah, itu agak lumayan enak. Agak tinggi kalau windscreen sih. Windscreen tuh ini ya, kalau saya tuh nggak tahu, agak mix. Kadang prefer windshield yang nggak terlalu gede supaya tetap dapat angin dan pandangan, apalagi kalau malam atau jalannya jelek ya, misalnya ini lumpur gitu, kita masih tetap bisa ngecek, nggak kehalang. Kalau udah windscreen dan udah belepetan lumpur ya, itu kan jadi PR lagi tuh, apaan tuh di depan tuh kan gitu. Jadi saya sih oke dengan windshield segede gini, cukup lah buat menepis sampai batas dada kan. Kalau pundak atau helm nggak ada masalah. Nggak tahu ya, mungkin kalau riding udah hitungannya seminggu gitu berasa juga kali ya. Tapi kalau masih riding sehari malah enak, seger, ada angin. Sehari 2 hari gitu.
Jadi mix nih. Sementara orang pengen windshield segede-gede gaban, saya justru kadang-kadang lebih seneng ya yang ya segini aja udah oke lah. Tetap bisa ngeliat ke depan, itunya itu yang penting kan. Nih kelihatannya kalau malam ya, TFT layarnya cakep ya. Bisa buat nonton film nih. Ajib surajib. Jadi kurang lebih itu kesan saya buat bro dan sis yang mau beli motor ini. Silahkan dipertimbangkan. Overall buat saya yang newbie ini motor almost perfect untuk kelas adventure.